Pertanyaan pertama, Gibran resmi cawapres, bagaimana melihatnya? Ya, saya kira ini adalah ujung dari berbagai macam variabel ya. Pertama, Pak Prabowo karena koalisinya besar, sementara kemudian masing-masing partai mengajukan calon, akhirnya mencari semacam titik tengah, dan titik tengah itu ada di diri Gibran. Ya, mirip dulu Pak Jokowi mencari calon wakil presiden, awalnya mengusulkan Pak Mahfud tapi nggak diterima oleh beberapa partai. Ya, kita ingat waktu itu koalisinya ada Golkar, PKB dan PAN dan PDIP dan ditolak. Nah, sekarang dan akhirnya diganti dengan Pak Maruf Amin. Yang kedua, Pak Prabowo ingin mendapatkan suara anak muda di bawah 40 yang jumlahnya sekitar 50% dari pemilih. Jadi ini merupakan strategi pemenangan. Lalu yang ketiga, Pak Prabowo juga ingin mendapatkan suara atau pendukung Pak Jokowi yang sangat besar, yang tingkat kepuasannya itu sekitar 80% untuk dapat ikut memilih Pak Prabowo. Jadi saya kira kombinasi dari tiga variabel tersebut. Potensi suara Gibran itu ada dua ya. Pertama secara nasional, yang kedua secara kewilayahan. Nah, soal kewilayahan ini saya kira memang akan sangat-sangat menarik, dan salah satu dinamika atau pertarungan suara yang paling menarik yaitu di Jawa Tengah, di mana di Jawa Tengah itu ada pertarungan terutama antara PDIP dan Ganjar. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kandang banteng, tapi kita tahu bahwa di Jawa Tengah itu ada juga ketokohan Pak Jokowi dan popularitas Mas Gibran. Sekedar perbandingan, tahun 2019 suara Jokowi 77%, suara Ganjar waktu Pilkada 2018 itu adalah 58%, dan suara PDI Perjuangan pada pemilu legislatif 2019 adalah 30%. Tapi menurut saya kita tidak boleh melupakan juga potensi ketangguhan pasangan Anies dan Muhaimin, karena kita bercermin dari pengalaman Pilkada Gubernur 2018, di mana Ganjar dan Tachi Yassin melawan pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziah. Nah, Sudirman Said dan Ida Fauziah berhasil mendapatkan 42% suara. Artinya cukup besar ya. Nah, sekarang Sudirman Said adalah tim inti ya, lokomotif dari pemenangan Pak Anies, dan Muhaimin adalah ketua umum Ida Fauziah dari PKB. Jadi Jawa Tengah akan menjadi daerah pertarungan yang paling menarik di 2024 yang akan datang. Mengenai potensi suara pasca deklarasi tentu harus menunggu survei. Saya kira minggu depan atau 2 minggu lagi semua survei akan keluar dan bisa dilihat dampaknya terhadap suara Prabowo, termasuk juga keseluruhan kandidat ya. Dan itu akan menjadi garis start menuju coblosan tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Mengenai status kepartaian Gibran, saya kira bolanya ada di tangan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan punya dua pilihan. Pertama, tetap mempertahankan KTA Gibran, artinya PDI tidak memecat Gibran, dan artinya secara tidak langsung PDI Perjuangan punya dua calon di Pilpres 2024 ini, calon resmi Ganjar, calon tidak resmi Gibran gitu. Dan ya ini seperti mengulangi peristiwa tahun 2019 di mana Pak JK yang notabene Golkar kemudian diambil sebagai calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, yaitu Pak Jokowi. Yang kedua, Gibran diberhentikan dari PDI Perjuangan, KTA-nya dicabut seperti kejadian Budiman Sujatmiko, dan artinya Gibran menjadi calon yang maju sendiri.